Skill Friends yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Kembali lagi bersama saya Anu Sugiono, masih di acara kesayangan kita, Skill Talks. Hari ini kita kedatangan bintang tamu lagi, Pak Prima. Masih inget kan dengan Pak Prima? Langsung aja kita sapa. Halo Pak Prima, apa kabar? Baik, terima kasih. Aduh, saya yang terima kasih. Bapak main lagi. Senang loh saya. Kemarin kita bahas soal yang diving itu excited banget. Karena di Pulau Komodo, yang jauh itu, dan yang mendunia itu. Nah, karena kemarin kita sudah bahas bisnis Pak Prima, aku tuh kepo sama Pak Prima. Sebelum menggeluti bisnis diving ini, Pak Prima itu bisnis apa sih? Oke. Sebenarnya saya bukan pebisnis awalnya. Oh, jadi pegawai iya. juga. Oke. Gitu, kerja di ini. Jadi mulai lulus kuliah ya kerja ya kan. Oke. Mungkin nggak ngerti lah bisnis karena dari sekolah mungkin nggak pernah diajarin. Jadi Betul. ya yang penting bisa dapat kerja. Jadi kerja lama kok, kerja itu sampai sekitar tahun 2010 lah, 2013. Jadi waktu itu kebetulan waktu yang salah satu. Berapa tahun tuh Pak kerja Lama sampai banget. ke bisnis ini? Lama banget ya, mungkin hampir 20 tahun lebih ya. Jadi kerja jadi pegawai lama. Nah, kemudian baru waktu itu pas lagi kerja jadi pegawai, kebetulan ada yang nawarin untuk belajar diving. Tadinya juga nggak begitu tertarik, tapi terus yang menarik dari diving adalah saya bisa pergi bareng istri saya. Oh, istri juga suka diving? Kebetulan suka diving. Oke, satu hobi ya. Satu hobi. Enaknya karena bisa pergi bareng satu. Bener. Kedua, kalau diving dia jadi nggak belanja. Oke, Karena sibuk bayar, itu gitu. ini kayaknya bapak-bapak, mas-mas yang ada di rumah di bold nih kayaknya ya, bener-bener nggak belanja, Nggak iya belanja. betul. Jadi enak karena sama-sama gitu ya diving. Jadi lumayan lah biayanya bisa sedikit ekonomis gitu. Jadi itu. Tapi bener juga sih, maaf ini Pak ya, tapi Skill Friend bener juga loh. Perempuan itu kalau didekatkan dengan alam itu kurang belanjanya. Makanya ajak pacar gitu ya, istri ajak ke alam. Soalnya kalau kita ajak ke mall itu pasti naruh perempuan tuh pasti belanja. Tapi kalau ke alam tuh emang bisa melupakan sih, karena lebih tenang Karena mungkin lebih ya. damai juga, Bener, lebih enak, kan. iya. Jadi kita senang gitu. Tapi terus kita pikir-pikir lumayan juga perjalanan di Indonesia ini waktu itu iya, juga ya kan bener. lumayan biaya. Jadi saya mikir kenapa nggak saya jadi profesional aja gitu. Jadi akhirnya mulai belajar dan akhirnya jadi instruktur di tahun 2010. Waktu jadi instruktur itu yang menarik adalah waktu terakhir kita ujian. Jadi Berarti 3 ujian. tahun ya, Ya, dari sekitar 2013 3 tahun lah untuk ke jadi instruktur. iya. Waktu itu terakhir setelah ujian gitu ya, jadi terus kita lulus. Waktu itu di Sanur kita ujiannya, terus sama si instrukturnya, coba kamu sekarang ngadep ke laut katanya gitu. Oke, ngadep ke laut. Coba lihat ke depan. Emang kenapa? Kita pikir gitu. Itu office kamu sekarang. Office kita itu gitu ya. Terus saya juga mikir, itu office gua bukan yang di Jakarta itu gua mikir kan. Jadi terus mulai berpikir nih. Gimana sih kalau kita kantor kita itu yang di laut itu ya bukan yang di gedung-gedung tinggi yang di Jakarta. Jadi mulai mencoba untuk merintis ke usaha itu gitu ya. Karena kebetulan kan memang kita bisa kerja sambil jadi freelance dulu lah. Jadi saya jadi freelance di beberapa dive center. Kebetulan dekat kantor jadi bisa malamnya setelah Tapi Bapak masih stay di Jakarta? masih Iya. stay. Jadi malam setelah selesai ngantor ngajar murid gitu ya. Memang agak capek Agak juga. capek, tapi ya cuan nggak apa-apa lah ya Pak, capek. Menyenangkan gitu. Terus habis itu 2013 pengen coba sendiri. Nah, jadi inilah coba berhenti lah dari pekerjaan waktu itu, coba selama setahun. Ternyata lumayan berat juga ya gitu ya kalau sendiri gitu ya. Jadi akhirnya terus masuk kantor lagi. Betul. Nah terus 2017 kebetulan ada teman yang kepengen bareng-bareng lah gitu ya, sama-sama suka diving tapi dia bukan profesional. Nah terus kita sama-sama ngeliat. Nah kebetulan teman ini cinta banget sama Labuan Bajo. Jadi gua sih sebenarnya nggak terlalu karena Bapak berangkatnya dari Sanur ya, tadi kan dari Bali gitu saya ya. sebenarnya lebih tertarik Bali, tapi dia bilang ayo Labuan Bajo betul lebih cantik daripada Bali. Tapi sebenarnya kalau untuk diving memang Labuan Bajo sih ya, Pak ya, karena masih alami ya, masih juga. ini banget. Kalau turis mungkin Bali, tapi kalau diving benar Labuan Bajo. Betul. Jadi sih teman ini ngajak ke sana, akhirnya kita cobalah buka usaha 2017. Kemudian berkembang 2019 kita ditawarin join ini Divers Paradise Komodo. Jadi kita bergabung ke situ dan akhirnya ya cobalah untuk mulai bisnis. Berarti bisnis ini nih guys ya. Jadi buat kalian yang masih pegawai, jangan patah arang. Masih ada, kita harus semangat, tetap harus semangat karena segala sesuatu
mungkin kalian bisa belajar bisnis dari jadi pegawai dulu. Nah, kebetulan Pak Prima belajar bisnisnya dari hobi. Ya, betul ya? Dari hobi akhirnya menekuni, akhirnya menemukan jiwa bisnisnya kemana. Nah, itu yang perlu kalian pelajarin juga. Jadi, bisnis itu memang harus yang kita cintai. Kalau menurut saya, betul nggak Pak? Betul. Harus yang kita cintai, karena segala sesuatu yang kita cintai itu akan kita jaga. Asik, bener nggak sih? Itu menarik. Tapi Iya. jangan dianggap, kan banyak orang yang anggap ya kalau kita usaha di bidang diving itu kayaknya liburan terus gitu ya. Iya. Gitu kan orang-orang Nggak juga ya pada ternyata. sirik gitu kan. Iya, Katanya, nggak "Lu juga. liburan dulu ya katanya gitu. Ya betul sih. Maksudnya di Labuan Bajo emang kita tempatnya bagus. Orang gitu ya, liburan, betul. iya, benar. Tapi kita nggak liburan karena kan kita ngelayanin tamu ya. Dia ngajar, Jadi iya, mesti benar. siap-siap kan paginya gitu ya, siap-siap. Kemudian nanti kalau lagi diving kan bareng-bareng sama tamu, kita pastiin dia seneng, tempatnya juga enak. Yang paling penting sebenarnya jaga dia supaya selamat ya, karena Oh, iya, kadang-kadang tamu benar. kan suka sorry ya gitu. Sotoy. Itu saya udah tahu. Iya, Iya, iya. benar. Termasuk saya kadang sotoy loh. Sok tahu. Iya. Padahal alam kan kadang-kadang Benar, berubah benar, gitu benar, kondisinya. benar. Jadi kadang-kadang kita harus menjaga. Tapi kadang-kadang kita kalau jaga jangan sampai ketahuan juga. Jadi maksudnya No, ya biar kita juga jangan- orangnya nggak kesel gitu ya Nah, kalau dijagain, kadang-kadang benar. dia nggak kepengen jagain, tapi kita jaga supaya dia aman, tapi juga nggak mengganggu kenikmatan. Tapi dia. ini mengingatkan saya pada waktu saya masih muda dulu, saya diving di Bali. Zaman dulu tuh diving belum pakai license kan, Oh, iya. kita masih Bisa bisa aja lah. gitu. Iya. Ini benar loh yang dikata. Jadi secure friends yang ada di rumah jangan sotoy. Saya Pak diving, teman-teman saya udah naik ke kapal dan masih belum naik. guru saya udah bilang up ayo naik. ya kan, up. Saya cuma bilang dan saya tuh kegulung-gulung. Oh, iya. Nah, saya pikir saya digulung-gulung itu asik seru. Iya. Dan semua orang panik pas saya udah gini-gini sampai saya digeret Iya, tuh iya. akhirnya di depan mikir, Anis gitu. Kamu gimana sih gini-gini? Itu tadi Oma kamu bisa sampai ke Australia. Au aku bilang. Wow gitu. Oh gitu ya. Iya, makanya semua naik. Nah, itu ya, tolong please jangan soto, cukup saya aja. Itu tapi benar, itu kejadian sama saya gitu. Sejak saat itu saya nggak mau diving lagi. Dan kebetulan ada regulasi baru, emang harus ada license. Tapi itu bagus. Jadi nggak ada orang yang kayak saya sotoy gitu, bener ya. Ya benar, karena sebenarnya kalau apapun juga olahraga yang berkaitan dengan alam, pada dasarnya alam nggak bisa kita kontrol ya. Jadi kita betul. yang harus mencoba menjaga situasinya, kitanya maksudnya, Iya. supaya jangan kebawa lah sama kondisi yang kurang aman di alam. Jadi cuma itu aja gitu. Nah itu yang menarik juga kalau kita itu kemampuan kita untuk membaca ya. Nah ini datang Oke, dengan pengalaman benar. gitu, jadi nggak ada lah di sekolah gitu. Jadi Iya, asik iya. juga gitu. Tadinya pertama waktu datang ke Labuan Bajo kan si kapten kapal bisa bilang ini harusnya dari utara ke selatan. Gue bilang dari mana? Lu tahu dari utara ke selatan gue pikir. Tapi lama-lama memang bener. Jadi kalau kita belajar, saya terus tanya. Dari mana bisa taunya dari mana tuh, Pak? Dia lihat apa sih kapten gitu kan? Dia bilang, itu lihat buihnya kata gitu. Oh, buihnya. Oh, jadi oke. saya juga mikir. Tapi buihnya lihat apa aja? Saya juga nggak tahu. Terus kapten kan ngajarin, oh ini arahnya gini. Kalau ini melintang ini. Oh gitu Oke, ya. Jadi oke. kita belajar juga. Nah kalau kita mau agak rendah sedikit ya, mencoba gitu ya, jadi merendah lah sama orang lokal, Iya. diajarin sama dia. Tapi kalau kita sombong gitu, kita bilang, saya udah tahu gitu. Iya. Karena mereka semua besar di alam ya. Betul. Kalau Jadi kita mereka akan lebih- belajar dari buku gitu. Betul. Kalau mereka belajar dari alam gitu, langsung gitu. Betul. Jadi itu Itu yang menarik ya. yang menarik kalau dari segi bisnis ya. Kalau di kantor kan kita udah disuruh-suruh, Iya, kamu ikut benar. ini, kamu harus Iya, patuh gini. Jadi benar, kita kadang-kadang benar. nggak ngerti gitu Benar, ya, bahwa ada benar. rambu-rambu. Tapi kalau ini yang menarik kita perlu Iya. tahu. Gitu. Jadi itu yang asik. Berapa lama? Jadi Pak Prima stay di Komodo waktu itu? Ya waktu itu emang pindah ke sana. Oke, untuk sama keluarga atau? Enggak, keluarga Oke. tetap tinggal di sini karena anak-anak masih Sekolah ya, Jadi oke. kita bolak-balik lah Bolak-balik, gitu ke oke. sini. Jadi antara Berapa lama itu Pak? Itu lumayan lama. Jadi waktu itu stay sekitar setahun lah di sana. Jadi menarik juga. Tahun sudah dapat pengalaman apa Iya, aja? banyak sekali kalau di sana. Yang menarik ya itu tadi. Jadi Iya. ternyata memang kalaupun kita kerja di industri jasa ini nggak berarti bahwa itu enak. Betul sih, di tempatnya Iya, tempat iya, liburan. Tapi kita industri jasa ini yang berat adalah melayani orang. Iya, iya, Jadi betul. kitanya mesti tahu. Iya, gimana jasa melayani itu orang. karena at the end-nya itu harus customer adalah raja, harus bahagia. Betul. Dia setelah
perjalanan sama kita itu karena biar testimoninya bagus sebenarnya. Soalnya kalau salah-salah, iya kalau salah-salah testimoni itu penting banget ya kan. Dan dari mulut ke mulut itu juga penting banget. Itu yang memang yang harus dijaga. Ada pengalaman lagi mungkin yang bisa di-share ke Secure Friends? Itu yang menarik di situ, cuma juga satu tadi yang tadi benar ya. Jadi kalau jaga orang itu, karena saya kebetulan waktu itu alhamdulillah dari institusinya saya kebetulan punya 2 sertifikasi, bukan cuma dari SSI tapi dari PEDI. PEDI itu apa Pak? PEDI sama Professional Association of Diving Association. Jadi diving instructor itu juga sama. Jadi yang kayak ITB sama Unpad gitu yang memberikan sertifikat. Kebetulan saya bisa memberikan dua-duanya. Nah, salah satu murid saya yang di PEDI waktu itu dia puas sekali sampai dia nulis review ke PEDI sehingga PEDI memberikan sertifikat ke saya gitu ya. Kamu dapat kayak bintang 5 lah gitu katanya. Kamu instruktur bintang 5 karena murid kamu memberikan review. Nah, itu buat itu kebanggaan tersendiri kan. Mungkin cuma dari 1 orang gitu tapi kayaknya buat kita ini oke sekali gitu ya, dan memberikan kepercayaan diri sama kita. Jadi mungkin kalau kita bisnis coba cari itu ya gitu, betul, yang hobi yang dicintai gitu, yang suka gitu, dan biar nggak berat gitu kan. Dan selain itu kalau bisa dapatkan kepuasan dari pelanggan yang diekspresikan gitu. Jadi kita sendiri merasa bahwa kita sudah memberikan layanan. Tentu saja ada waktu di mana saya juga nggak memberikan layanan. Iya, pasti orang ada bad moodnya. Untung loh Pak Prima laki, kalau perempuan saya lagi mens gitu, ini orang manja banget gitu. Atau Bapak dapat klien kayak saya, Mbak ini nggak mau bawa itu pasti ada. Ya nggak sih, Secure Friends? Jadi itu ya, kalau yang dari ini. Saya rasa itu kalau yang dari industri ini, dari bisnis gitu ya. Sama lah mungkin seperti industri jasa yang lain. Itu bagian dari melayaninya itu harus tahu. Intinya pokoknya cari bisnis itu kuncinya adalah kalian mencintai dulu. Kalian harus bisa memilih apa sih yang kamu suka gitu. Kalau kamu sudah menemukan, aku suka nih, hobi aku di sini, coba kamu tekunin, kamu pelajarin dengan benar dan buatlah mimpi kamu itu jadi bisnis kamu gitu. Insya Allah semuanya ada jalan. Begitu. Terima kasih loh Pak Prima. Aduh, sebentar aku mau jelasin. Pak Prima udah pakai belum Secure 365? Apa sih Secure 365? Itu yang kemarin. Yang kemarin yang itu yang buat itu udah kan, udah nyoba kan, Coba pasang untuk karena Pak Prima kan udah mulai besar di digital marketing. Jadi Pak Prima harus punya Secure 365 karena Secure 365 itu bisa melindungi gadget kalian atau perangkat kalian dari serangan malware, ransomware dan phishing. Jadi daripada bingung, karena kan zaman sekarang orang cyber security itu mikirnya mahal ya Pak ya. Nah kalau Secure 365 itu nggak mahal. Kita kasih free lagi 1 bulan. Coba gratis yang saya kasih ke Pak Prima. Coba gratis 1 bulan, tinggal klik di www.securitas.com. Tinggal klik coba gratis, kalau oke, langsung lanjutin aja. Cuma 300.000 sebulan. Itu lebih murah daripada kita beli internet zaman sekarang. Iya, betul. Bener kan Pak? Betul. Internet mahal. Iya, internet sekarang mahal. Jadi jangan lupa ya, sebelum mengobati lebih baik kalian mencegah. Sebelum hujan lebih baik sedia payung. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Sering-sering mampir ke sini berbagi inspirasi sama kita. Terima kasih. Oke, Secure Friends, jangan lupa share, komen, subscribe dan tekan lonceng. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.